Pernah enggak kamu ngerasa tenang, nyaman, justru saat sendirian, ketika dunia ribut, tapi kamu malah tenang dalam diam? Anehnya, makin kamu nyaman jadi diri sendiri, makin banyak orang yang salah paham, dibilang antisosial, dingin, nggak asik. Padahal ada sisi dalam dirimu yang lebih dalam dari yang mereka kira. Hari ini, kamu bakal tahu 5 fakta psikologi tentang introvert, yang bahkan banyak introvert sendiri belum sadar. Dan setelah ini, kamu nggak akan lihat dirimu dengan cara yang sama lagi. 1. Introvert bukan pemalu. Kamu sering dikira pemalu, padahal kamu cuma malas basa-basi. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir introvert itu pemalu, takut ngomong, dan nggak bisa bersosialisasi. Tapi faktanya, dalam psikologi, introvert bukan pemalu, tapi punya cara berbeda dalam mengelola energi sosial. Saat ekstrovert merasa ngisi ulang dengan ngobrol rame-rame, introvert justru cepat kehabisan energi kalau terlalu lama bersosialisasi. Mereka bukan nggak bisa ngomong, mereka hanya lebih selektif. Satu obrolan bermakna lebih berharga dari 10 percakapan basa-basi. Jadi kalau kamu lebih suka diskusi 1 lawan 1, bukan berarti kamu antisosial. Kamu cuma butuh kedalaman, bukan keramaian. 2. Otak introvert merespons stimulus lebih dalam. Pernah merasa kamu terlalu mikir jauh, padahal orang lain cuek aja? Sebuah penelitian dari psikolog di Harvard menunjukkan bahwa otak introvert punya aktivitas yang lebih kuat di bagian yang memproses makna dan refleksi. Artinya, saat introvert mengalami sesuatu, mereka nggak cuma lihat permukaan. Mereka merenung, menganalisis, dan menarik kesimpulan mendalam. Itulah kenapa introvert sering dibilang overthinking. Padahal sebenarnya mereka cuma punya pemrosesan informasi yang lebih dalam. Jadi kalau kamu merasa capek habis kumpul bareng orang, itu wajar. Otakmu sedang kerja keras memaknai semuanya. Ini bukan kelemahan, ini kekuatanmu sebagai pemikir yang tajam. 3. Introvert bisa jadi pemimpin hebat. Siapa bilang pemimpin harus cerewet dan selalu tampil? Di dunia kerja atau organisasi, seringkali pemimpin yang vokal dan karismatik dianggap ideal. Tapi ternyata introvert bisa jadi pemimpin yang jauh lebih efektif, khususnya dalam tim yang aktif dan kreatif. Penelitian dari Wharton School menyebut introvert cenderung mendengar lebih banyak dan memberi ruang bagi anggota tim untuk berkembang. Mereka nggak haus panggung, justru mereka fokus pada strategi dan kualitas keputusan. Sosok seperti Barack Obama dan Warren Buffett adalah contoh nyata. Jadi kalau kamu lebih suka bekerja di balik layar tapi punya visi kuat, jangan remehkan dirimu. Dunia butuh lebih banyak pemimpin pendiam dengan pemikiran besar. 4. Introvert butuh waktu sendiri untuk reset. Pernah nggak kamu butuh sendirian padahal orang lain anggap kamu lagi bad mood? Introvert bukan berarti antisosial. Mereka tetap bisa menikmati interaksi sosial tapi dalam batas tertentu. Setelah itu, mereka butuh waktu untuk sendiri. Bukan karena mereka sedih atau marah, tapi karena mereka harus reset. Psikolog menyebut ini sebagai stimulus recovery, yaitu proses memulihkan energi mental setelah banyak rangsangan eksternal. Itulah kenapa banyak introvert suka membaca, menulis, atau sekadar jalan sendirian. Ini cara mereka mengisi ulang baterai jiwa. Dan ini sah-sah saja. Jadi jangan merasa bersalah kalau kamu sering bilang, "Aku pengen sendiri dulu." Itu bukan tanda kelemahan. Itu bentuk self-care yang sehat. 5. Introvert punya dunia imajinasi yang kuat. Apakah kamu sering tenggelam dalam pikiran sendiri sampai lupa waktu? Introvert dikenal punya inner world yang kaya. Mereka bisa duduk diam selama berjam-jam, tapi pikiran mereka menjelajah kemana-mana. Ini bukan pelarian, tapi justru sumber kreativitas. Banyak seniman, penulis, dan ilmuwan hebat adalah introvert, karena mereka terbiasa berimajinasi dan mengeksplorasi ide dalam keheningan. Saat kamu melamun sambil mendengarkan musik
atau menulis puisi di kepala, itu bukan buang-buang waktu, itu latihan kreativitas. Dunia butuh orang-orang yang bisa melihat lebih dalam, membayangkan lebih luas. Dan kamu, sebagai introvert, punya potensi besar di situ. Sekarang mari kita bahas kesimpulannya. Pertama, introvert bukan pemalu. Mereka hanya lebih selektif dalam bersosialisasi dan lebih suka obrolan bermakna. Kedua, otak introvert memproses lebih dalam. Mereka cenderung merenung dan menganalisis lebih dari orang lain. Ketiga, introvert bisa jadi pemimpin hebat. Mereka mendengarkan lebih banyak dan fokus pada kualitas, bukan pencitraan. Keempat, introvert butuh waktu sendiri untuk riset. Waktu menyendiri adalah bentuk pemulihan, bukan tanda bad mood. Dan yang terakhir, introvert punya imajinasi kuat. Dunia batin mereka kaya dan jadi sumber kreativitas tinggi. Jadi sob, menjadi introvert bukan kekurangan. Itu kekuatan yang cuman belum banyak dipahami. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe channel ini untuk lebih banyak konten yang akan membantu kamu bangun disiplin, kepercayaan diri, dan kendali atas hidupmu. Dan kalau kamu punya ide, saran, topik, atau hal spesifik yang ingin dibahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Aku baca satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya.